lah seperti ini ya. Oke, kita akan lihat truknya ya, kita akan buka. Widih, cakep loh truknya. Waduh, ini halo, balik lagi bersama gua Kev di Mini Car Therapy, dan sekarang di depan kalian sudah ada Micro Turbo teman-teman ya. Ini Micro Turbo truk LB Racing teman-teman. Ini custom truk ya, sekalian 164. Dan ini boxnya cukup gede teman-teman ya, cukup lumayan gede ya. Dan ini harganya ya cukup lumayan ya harganya ya. Harganya sekitar 500-an teman-teman ya, cukup lumayan. Truknya seperti ini. Ini truk custom ya teman-teman ya. Truk custom, dan ini dengan menggunakan decol ya, decol petir ya teman-teman ya, Hoshino livery teman-teman. Dan ini cukup unik juga teman-teman, karena ini dikasih protektor. Gue nggak tahu nih sama micro turbonya, sepertinya ya dikasih protektor gitu teman-teman untuk versi boxnya. Jadi gue nggak perlu beli lagi protektor. Cukup bagus packagingnya. Dan di sini kalau dilihat-lihat di sini made in China. Sekalian lihat di sini made in China, dan ini 14 plus ya. Ada warningnya juga segala macam. Tetapi di sini gue lihat-lihat tidak ada license-nya ya, dari misalnya ada logo-logo Mini GT ataupun logo apa gitu. Di sini cuma ada license produk ya, Micro Turbo license produk teman-teman. Tapi ini gua kurang tahu ya, apakah ini license-nya ini mencakupi LB-nya, Liberty Walk-nya atau tidak ya teman-teman, ataupun mencakupi truknya teman-teman atau enggak ya. Ini gue juga kurang tahu ya, karena ini gue pertama kali beli Micro Turbo ya, ini versi truk ini teman-teman. Nah, langsung aja gua akan coba buka teman-teman ya. Ini cukup oke loh, dia pakai apa sih namanya, protektor seperti ini ya, tuh ya. Jadi gua nggak perlu beli lagi protektor teman-teman ya. Protektornya juga, ini juga kayak ada plastik-plastik gitu kan, ini plastik protektornya teman-teman ya. Jadi nggak perlu beli lagi protektornya, dan boxnya seperti ini. Protektornya gua sampingin dulu, karena agak susah tuh nyari protektor segede gitu yang pas ukurannya. Boxnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat, ini obeng gue segini ya, dan ini cukup gede ya ininya teman-teman ya, apanya, boxnya teman-teman ya. Langsung aja teman-teman kita akan buka. Kalian sudah lihat ya boxnya seperti ini, ada kayak giniannya, sampingnya Micro Turbo, dan bawahnya juga seperti ini. Langsung aja kita akan buka, oke. Mudah-mudahan nggak ada yang cacat ya, karena agak mahal soalnya ini. Ini mirip-mirip kayak Mini GT tempatnya tuh ya. Wede, cakep teman-teman. Widih, cakep sih ya. Cakep. Truknya cakep teman-teman ya. Ini dia seperti ini truknya. Widih, ganteng sih truknya. Cakep coy truknya. Dan truknya ini dikasih body kit lagi ya teman-teman ya. Jadi dia agak-agak kayak truk-truk Decatora teman-teman ya. Truk Decatora, kalau kalian tahu truk Decatora ya mirip-mirip lah seperti ini ya. Oke, kita akan lihat truknya ya, kita akan buka. Widih, cakep loh truknya. Waduh, ini agak-agak susah nih ngeluarinnya nih teman-teman nih. Wedeh, ini gue pinggirin dulu ya teman-teman ya. Box-boxnya gue pinggirin dulu biar kita gampang ngeliatnya. Wih, truknya cukup lumayan, kalau menurut gue berat ya, tapi ini agak halus teman-teman, karena memang dia ada giniannya nih tuh ya, agak halus. Tapi ini warnanya bukan putih biasa teman-teman, warnanya white pearl ya, warnanya white pearl. Entah, gue juga nggak tahu nih apakah memang putih atau memang white pearl ya. Dan tapi sini cukup lengkap teman-teman ya, dari segala macam ininya. Kita akan lihat detailnya dulu ya teman-teman ya, habis itu kita baru lihat part-partnya ya teman-teman. Langsung aja gua akan zoom teman-teman. Ini dia. Di sini bisa kalian lihat di sini ya. Di sini ada logo Liberty Walk ya, ada logo Liqui-Moly, ada logo Hayashi, Shokai teman-teman ya, 23 Nissan ya teman-teman. Tapi ini gua nggak tahu nih dia truk apa ya, dia truk versi apa. Dan ini ada logo-logo lagi tapi tidak terlalu kelihatan teman-teman. Dan lampunya ini sepertinya bukan plastik ya teman-teman ya. Ini besi ya teman-teman, tapi dicat lagi teman-teman ya. Dicat lagi, dan kemudian di bagian bawahnya di sini bisa kalian lihat ya, ini juga besi juga, tapi kalian mesti hati-hati, ini takut patah karena body kitnya agak-agak tipis-tipis ya teman-teman ya. Jadi kalau agak jatuh sedikit kayaknya bakal patah nih teman-teman. Langsung aja kita lihat bagian sampingnya teman-teman. Ini gue bingung megangnya nih, megangnya gini aja ya kali ya. Bagian sampingnya seperti ini ya.
Di sini ada logo LB Racing teman-teman, dan di sini ada sebagian logo dari petirnya teman-teman ya. Ini dia, dan ada handle pintunya juga dicat. Dan warnanya gue suka sih. Warna ini white pearl ya warnanya ya teman-teman. Dan kemudian di sini ada logo Sparco, Warabi Mochi, Moto, Nishioka teman-teman ya, Auto Culture, Top Eagle teman-teman ya. Cukup lumayan banyak logo-logonya. Dan di bagian samping sini ini logo-logo yang ada di versi Hoshino livery ya teman-teman. Ada Spearlight, Liberty Walk, 5X teman-teman, Diesel Light teman-teman, Tone ya, dan Hayashi Shukai, dan yang lain-lainnya, Lipi Mori, dan yang lain-lainnya teman-teman ya. Cukup keren sih ya. Ini cukup detail truknya kalau menurut gue ya. Kalau dari samping pun juga kelihatannya sangat detail sekali ya, dari samping seperti ini ya. Nah itu dia. Kemudian mari kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga banyak logo-logo nih teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat di sini ada Liberty Walk, 5X teman-teman ya. Dan kemudian di sini lampu belakangnya ini juga bukan plastik teman-teman. Dia menyatu dengan bodinya, tapi dicatnya cukup rapih, dan dia dikasih corak untuk kayak besi-besi kayak gini teman-teman ya, plat besi kayak gini ya. Di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Cukup oke, cukup keren ya, cukup bagus kalau menurut gue. Dan kemudian kalau di bagian sini, bagian samping sininya, kita lihat ya, bagian samping sininya dia tidak ada perbedaan yang berarti teman-teman dengan versi yang bagian samping sebelah kirinya teman-teman ya. Dan kemudian bagian sininya teman-teman ya, di sini ada spionnya juga agak lembek ya, tapi ini kayaknya bisa patah juga teman-teman ya. Jadi kalian mesti hati-hati kalau misalnya memiliki truk ini teman-teman. Ini ada spionnya di sini, tapi spionnya agak-agak panjang, dan gua agak-agak serem sih, agak-agak takut patah sih sebenarnya sih dengan spion-spion kayak gini sih teman-teman. Itu dia. Kemudian untuk interiornya juga ada teman-teman ya. Itu dia. Gua akan coba zoom dulu, mungkin mudah-mudahan bisa terlihat ya. Itu dia interior ya, dan lampunya gua akan center dulu ke interior ya teman-teman. Itu dia interiornya tuh, setir kanan teman-teman ya. Dashboardnya ada, segala macamnya ada ya teman-teman ya. Cukup lengkap sih, cukup lengkap teman-teman interiornya. Ini dia. Dan kemudian mari kita lihat bagian bannya teman-teman ya. Bagian bannya ini velgnya juga sudah modifikasi banget sebenarnya ya, velgnya teman-teman ya. Gua akan coba zoom dulu velgnya seperti ini. Ini dia, mudah-mudahan kelihatan. Nah itu dia teman-teman ya, velgnya tuh modifikasi, dia warna hitam kayak gitu, dan ini ban karet teman-teman velgnya ya. Velgnya sangat kecil ya, tidak seperti velg-velg truk seperti biasanya teman-teman ya. Dan mari kita lihat base-nya teman-teman. Wih, base-nya cukup ini ya, cukup lengkap ya base-nya ya teman-teman ya. Gua coba zoom dulu ya teman-teman. Nah ini dia, base-nya cukup lengkap. Dia ada gini-giniannya, ini besi ya, apa plastik nih. Kalau bagian sininya sebentar loh, gua coba pakai ginian. Oh besi teman-teman, jadi base-nya besi ya teman-teman ya ternyata ya. Jadi base-nya besi juga ternyata ya. Ininya kalau ini plastik nih, yang bagian-bagian sini plastik nih, yang warna silver nih. Tapi bagian hitam justru malah besi. Dan dia rodanya ada 6 ternyata ya rodanya. Kira gua dia hanya ada 4, ternyata ada 6 teman-teman rodanya. 1 2 3 4 5 6 ya. Dan semuanya bisa rolling ya. Tuh dia ya. Bisa rolling juga walaupun agak sedikit ceper ini truknya ya. Tapi bisa rolling semuanya. Sangat bagus sih teman-teman sih. Ini dia. Gua akan taruh sini ya biar lebih cocok. Dan ini dia bisa opening partsnya, dia bisa seperti ini ya. Di dalamnya lagi ada seperti ininya teman-teman. Nah dia bisa seperti itu ya. Ini agak rentan sih sebenarnya sih. Gue agak takut patah nih gini nih teman-teman nih sebenarnya ya. Tuh ya. Jadi dia bisa masuk kayak gitu ya. Ada pegasnya ya. Tapi agak serem pegasnya teman-teman. Jadi ada mekanismenya seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin kalian bisa lihat ya. Ini gua kasih lihat bawahnya. Nah mekanismenya seperti itu ya teman-teman ya. Cukup keren sih, cukup bagus. Dia bisa seperti ini, dan kemudian misalnya dia begini ya, dan dia bisa didorong lagi ke sini teman-teman. Nah itu dia, ganteng sih, cakep sih. Dan kemudian ada lagi teman-teman yang bisa dibuka, yaitu bagian sampingnya ya. Bagian sampingnya bisa dibuka teman-teman. Agak loose sebenarnya ya. Nah tapi ini dapat giniannya lagi nih teman-teman nih. Tuh ya, buat untuk atapnya teman-teman. Jadi bisa dipasang di atas sininya ya. Untuk modifikasinya ya. Dapat lagi, gue baru lihat nih. Dan kemudian untuk atap bagian samping sininya juga bisa dibuka. Bukan atap ya. Untuk iniannya teman-teman. Nah, ini bisa dibuka kayak gini, jadi double gitu dia ya. Nah, jadi seperti itu. Dan apakah muat ke mobilnya LWWK? Kita akan lihat ya. Gua akan ambil dulu teman-teman.
Kita coba dua mobil ya teman-teman ya. Yang pertama yang versi R35, apakah dia muat teman-teman untuk masuk ke dalam? Muat gak ya? Ternyata nggak muat teman-teman ya, nggak muat masuk ke dalam teman-teman ya, ternyata ya. Sayang sekali ya, nggak muat sama sekali nih masuk ke dalam itu ya. Mentok teman-teman ya, harusnya dimiringin seperti ini pun nggak muat teman-teman ya. Ternyata nggak muat nih, tuh ya, nggak muat ya untuk masuk ke dalam. Jadi kayaknya sayapnya mesti dipapas ya. Kalau untuk Silvia, ini dia ya, gua akan coba untuk masukin Silvia teman-teman, mudah-mudahan bisa masuk ya. Oh, Silvia masuk sih. Kalau Silvia masuk teman-teman, wede cakep ya. Kalau Silvia masuk teman-teman ya, itu dia. Silvia masuk, tapi sayang R35 nya tidak masuk teman-teman. Jadi kalau untuk Silvia bisa masuk ya, cakep sih. Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, mungkin bisa didorong ke dalam sini, keluar sini ya. Itu dia. Weh, cakep coy ya. Cakep sih mobil ini sih teman-teman sih. Wede, ganteng. Dan ini harganya cukup lumayan kalau menurut gue ya. Kalau model-model truk seperti ini harganya cukup lumayan ya teman-teman ya. Jadi harganya cukup lumayan mahal ya. Cukup lumayan mahal, jadinya kadang-kadang gue juga belinya juga agak-agak gimana gitu. Tapi ya sudah lah ya. Karena memang gue suka, jadi gue beli aja gitu kan. Jadi kita nggak perlu takut-takut gitu. Kalau misalnya kita suka, kita langsung beli aja, nggak perlu takut-takut. Tapi dengan harga segitu puas sih sebenarnya sih ya. Tapi truknya kalau menurut gue cukup lumayan enteng teman-teman. Tapi dengan harga segitu cukup puas teman-teman. Dengan harga sekitar 500-an, kalau nggak salah 575 ya. Kalau nggak salah gue PO nya 575 teman-teman. Cukup puas dengan dapetnya seperti itu, truk seperti itu. Dan ya ini juga menjadi satu collection gue juga ya teman-teman ya. Dan gua akan kasih rating teman-teman untuk versi truknya ini ya. Gua kasih rating ini truknya ini 9,7 teman-teman ya. Cukup lumayan bagus ya. Untungnya bisa masuk ya. Yang versi Nissan Silvia ini bisa masuk ya untungnya ya. Untungnya bisa masuk ya. Kalau nggak bisa masuk kan nggak lucu ya. Gantung ya teman-teman ya. Gantung, misalnya dia bisa kebuka tapi mobilnya nggak bisa masuk gitu kan. Gantung ya namanya ya. Jadi gua kasih nilai segitu teman-teman, karena memang fungsionalnya juga banyak juga, dan kemudian moving partsnya juga banyak juga, kemudian juga body kitnya juga keren juga ya, segala macam, dari segala macam faktor itu, makanya gua kasih nilai segitu teman-teman. Dan oke teman-teman, itu dia. Thank you for watching ya. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you teman-teman.